Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membahas tentang termokimia. Nah, untuk termokimia itu karena sesuai dengan namanya, berarti termo itu adalah suhu. Berarti nanti kita akan membahas kimia yang berhubungan dengan suhu atau kalor gitu ya. Nah, nanti yang pertama kali kita pelajari itu adalah tentang sistem dan lingkungan. Nah, sistem itu apa toh? Sistem adalah segala sesuatu yang kita amati itu dianggap sistem. Sedangkan lingkungan itu yang berada di luar sistem. Kalau misal kita mengamati pencampuran gula ditambah air di dalam gelas beker, berarti gula dan air itu kan yang kita amati. Nah, kemudian gelas bekernya itu adalah lingkungan. Nah, gula dan airnya itu tadi merupakan sistem, kemudian wadahnya itu bisa dianggap lingkungannya, gitu ya. Nah, kemudian nanti masuk ke dalam entalpi dan perubahan entalpi. Entalpi itu H, kemudian perubahan entalpi itu delta H. Nah, untuk entalpi sendiri itu merupakan kalor yang dilepaskan atau diserap oleh sistem pada tekanan tetap. Jadi kalor yang dilepaskan atau diserap oleh sistem pada tekanan tetap. Nah, si entalpi ini sukar diukur. Makanya yang bisa diukur itu hanya perubahan entalpinya saja. Nah, perubahan entalpi itu apa toh? Perubahan entalpi merupakan suatu fungsi keadaan, yaitu hanya bergantung pada keadaan awal dan keadaan akhir sistem. Jadi delta H itu adalah delta H akhir dikurangi delta H awal. Yang bisa diukur adalah delta H-nya saja, gitu ya. Nek H-ne ora iso diukur, bisa tapi sulit, gitu kan. Nah, kemudian delta H itu bisa dihitung, berarti delta H produk dikurangi delta H bereaksi. Nah, nanti di sini kita dikenalkan dengan reaksi eksoterm dan reaksi endoterm. Nah, reaksi eksoterm itu yang gimana? Reaksi eksoterm itu reaksi yang kalornya itu berpindah dari sistem ke lingkungan. Jadi kalore sistem pindah ke lingkungan. Kemudian untuk suhu lingkungannya itu nanti akan naik, mergo mau panas itu pindah saka sistemnya lingkungan toh, berarti lingkungannya panas, makanya suhunya naik. Kemudian untuk delta H-nya itu nilainya itu negatif. Untuk diagramnya nanti dia tanda panahnya itu ke bawah kalau eksoterm. Nah, contohnya apa aja? Contohnya nanti ada reaksi pembakaran, pelarutan batu kapur. Kalau kita melarutkan batu kapur dengan air, itu nanti ketika kita pegang gelas bekernya, ketika kapur mbok kei banyu, mengko bakale nggon gelas bekere utawa lingkungane kuwi engko bakale kerasa panas, gitu ya. Contoh lain itu api unggun. Kemudian dikomposisi sampah daun menjadi kompos, kan biasanya enek tumpukan sampah gitu kan dia kayak hawanya panas gitu ya, berarti dari sistem itu pindah ke lingkungan. Kemudian reaksi endoterm itu ketika kalornya itu dari lingkungan pindah ke sistem, jadi nanti suhu lingkungannya itu akan turun, kemudian delta H-nya bernilai positif. Untuk ini diagramnya nanti dia panahnya ke atas, diagram entalpinya gitu ya, delta H-nya dia nilainya positif. Nah, ini kalau saya dulu karena kakak kelas saya itu ada yang namanya endo, terus dia itu kelasnya di lantai 2, berarti endo itu naik, panahnya naik gitu ya. Nah, contohnya itu fotosintesis, es batu mencair, pelarutan urea dalam air. Nah, ini nanti ketika kita melarutkan urea dalam air, nanti gelas bekernya itu akan terasa dingin. Karena apa? Karena suhunya itu berpindah dari lingkungan ke sistem, gitu ya. Suhu lingkungannya kan awalnya kan panas, kemudian mergo pindah yang sistem, jadi sing jaba kuwi dadi adem gitu. Nah, kemudian selanjutnya itu ada jenis perubahan entalpi standar. Nah, di sini ada 4 yang perlu kita pahami. Yang pertama itu ada
perubahan entalpi pembentukan standar. Nek standar itu nanti dia nek ini pembentukan berarti yang dibentuk itu hanya 1 mol gitu ya. 1 mol berarti koefisien ini 1 gitu. Nah, kalau pembentukan standar itu pembentukan kan force berarti delta HF gitu ya. Pakai 0, nek standar nganggo 0. Nah, kemudian pembentukan itu merupakan pembentukan senyawa dari unsur-unsurnya. Kalau di sini ada H2O, kan itu terbentuk dari H2 dan O2. Makanya dia di sini reaksinya seperti ini. Pembentukan H2O dari H2 dan O2. Nah, yang dibentuk itu hanya 1 mol. Ketika reaksi ini mempunyai delta H sebesar negatif 57,8 kilokalori, berarti delta H ini merupakan delta HF dari H2O. Perubahan entalpi pembentukan standar H2O gitu ya. Ini perubahan entalpi pembentukan standar dari H2O itu besarnya negatif 57,8 kilokalori. Kemudian nanti ada perubahan entalpi penguraian standar. Kalau penguraian, nek pembentukan mau pembentukan senyawa dari unsur-unsurnya. Kalau penguraian berarti penguraian senyawa menjadi unsur-unsurnya. Maksudnya gimana? Kalau di sini ada CO2 itu dia terbentuk dari C dan O2. Nah, berarti kalau perubahan entalpi penguraian dari CO2 itu reaksinya berarti CO2 menjadi C plus O2. Nah, yang diuraikan itu 1 mol. Berarti ini bisa disebut reaksi ini merupakan delta H D. D itu dekomposisi kalau nggak salah. Silahkan nanti dilihat di LKS-nya ya. Pokmen bahasa Inggrisnya kuwi penguraian ya toh, dekomposisi. Jadi yang diuraikan itu 1 mol senyawa menjadi unsur-unsurnya. Nah, kalau reaksi ini memerlukan delta H sekian, berarti delta H ini merupakan delta HD dari CO2. Delta HD0 dari CO2 gitu ya. Kemudian selanjutnya ada perubahan entalpi pembakaran standar. Nah, kalau pembakaran bahasa Inggrisnya combustion, berarti delta HC 0 gitu ya. Nah, kalau pembakaran itu direaksikan dengan O2. Kemarin kita sudah mempelajari reaksi pembakaran. Nah, contohnya kalau ada C2H6 direaksikan dengan O2, berarti kan ini reaksi pembakaran dari C2H6. C2H6 ini apa? Alkana, alkena, apa alkuna? Alkana. Jenenge nek 2 apa berarti tanah gitu. Nah, kemudian ini pembakaran dari etana. Nah, yang dibakar itu harus 1. Nek ininya oksigennya itu sak-sae. Nah, kalau dia maksudnya sak-sae itu menyesuaikan dengan reaksinya nanti disetarakan itu loh. Reaksinya disetarakan. Kalau di sini C-nya 2, berarti di sini C-nya juga harus 2. Kalau di sini hanya 6, berarti di sini juga harus 6. Karena 2 dikali 2 4 tambah 3 berarti kan 7. Berarti di sini 7/2 gitu. Nah, kemudian kalau reaksi pembakaran kan berarti direaksikan dengan oksigen, hasilnya CO2 dan H2O gitu loh. Nah, berarti reaksi delta H ini merupakan delta HC dari C2H6 karena 1 mol C2H6 dibakar gitu toh. Berarti dia delta HC standar dari C2H6 itu sebesar negatif 188 kilokalori. Kemudian yang terakhir ada perubahan entalpi netralisasi standar atau delta HN0. Nah, untuk netralisasi itu kita mereaksikan asam dengan basa. Nanti asam dan basa ini akan kita pelajari di semester 2. Nah, untuk di sini contohnya asam itu ada HCl, basa itu ada NaOH. HCl dan NaOH itu nanti akan menghasilkan garam NaCl ditambah H2O. Nah, ketika ini 1 mol dan 1 mol berarti dia bisa kita sebut reaksi netralisasi standar gitu ya. Delta H-nya ini merupakan delta HN standar. Nah, untuk menentukan
kalau reaksi nanti kita akan, atau entalpi kita nanti bisa menentukan dengan berbagai cara. Yang pertama itu menggunakan kalorimeter. Nah, kalorimeter itu alat untuk mengukur kalor, itu nanti alatnya seperti ini. Kalau enggak di LKS-mu pasti ada. Kalau misal masih belum paham, kalian bisa mencari searching di internet seperti apa alat kalorimeter itu. Kalorimeter itu nanti dia seperti termos. Jadi di dalamnya itu bahannya yang iya pokoknya kayak termos kayak. Jadi di luarnya itu dia bahannya plastik. Jadi nanti di sini itu tidak akan terjadi perpindahan kalor dari sistemnya. Berarti kan sing ning njero iki sesuatu yang dimasukkan ke dalam kalorimeter ini kita sebut sistem. Sedangkan kalorimeternya itu merupakan lingkungan. Nah, nanti untuk kalor itu ada kalor larutan, ada kalor kalorimeter. Untuk kalor larutan itu bisa dihitung dari MC delta T. M itu apa? M itu massa. Massa suatu zat yang dimasukkan ke dalam kalorimeter. Misal kita memasukkan air sebanyak 200 gram, kemudian ditambah NaOH 4 gram, berarti nanti yang dihitung itu masanya itu adalah massa airnya ditambah massa yang dimasukkan tadi, berarti 200 ditambah 4 gram, berarti 204 gram. Kadang yang 4 gram itu karena perbandingannya 200 karo 4 itu terlalu kecil 4-nya, berarti kadang diabaikan gitu ya. Tergantung soalnya gitu. Kalau kelihatan ibaratnya misal sekilo karo sak gram itu kan perbandingannya jauh sekali, berarti yang 1 gram itu diabaikan. Yang dihitung hanya yang 1 kilonya yang dimasukkan ke dalam M. Nah, ini di sini ada C kecil dan di sini ada C besar. Kalau C kecil itu merupakan kalor jenis air. Karena tadi yang kita masukkan itu air gitu. Kalau yang kita masukkan itu bukan air, ya berarti kalor jenisnya zat yang dimasukkan tadi. Gitu ya. Kalau alkohol ya berarti kalor jenisnya alkohol gitu ya. Tergantung zat apa yang kita masukkan. Tapi biasanya yang dimasukkan itu adalah air. Kemudian delta T itu merupakan kenaikan suhu. Berarti suhu akhir dikurangi suhu awal. Kan ini nanti ada termometer gitu toh. Jadi awalnya suhunya piro, pas air dimasukkan itu tadi, air tok dimasukkan, kemudian diukur suhunya. Bareng ngono, terus dileboni NaOH, kemudian diukur meneh suhunya. Nah, perubahan suhu itu tadi merupakan kenaikan suhu atau delta T. Nah, di sini ada C gede. C gede itu kapasitas kalor kalorimeter. Jadi kalorimeter ini kan alat gitu ya. Nah, alat itu kadang ada kapasitasnya. Dia itu kan ini diharapkan tidak ada kalor yang keluar masuk dari alat ini. Tapi ada juga alat yang tidak bisa seperti itu. Maksudnya tidak semuanya itu harus sempurna kan gitu toh. Tidak semua hal itu tercipta sempurna. Berarti dia ini ada kapasitasnya. Lah, kapasitas kalor yang bisa keluar masuk kalorimeter itu berapa, lah itu disertakan. Biasanya itu ada di semacam kalau kita beli barang itu kan ada suratnya itu loh. Nah, itu tertera di situ. Biasanya kayak gitu. Kemudian berarti ini kalau kalorimeter itu dihitung jika dia itu punya kapasitas kalorimeter atau kapasitas kalorimeternya itu diketahui. Kalau dia diabaikan ya berarti nggak usah, tinggal dihitung MC delta T nya ada gitu ya. Terus delta T itu sama perubahan kalornya tadi. Kemudian kalau Ki reaksi nanti dia merupakan min Ki larutan ditambah Ki kalorimeter. Ini kalau kalorimeternya diperhitungkan. Kalau kalorimeternya diabaikan berarti Ki reaksi itu merupakan Ki larutan saja gitu ya. Nah, kemudian ini kan baru Ki atau kalornya.
Kalau delta H sendiri itu rumusnya Ki reaksi per mol. Lah molnya ini ngitungnya dari mana? Mol itu yang selain air tadi, berarti suatu zat yang kita masukkan yang menyebabkan dia itu menyebabkan perubahan suhu tadi loh. Yang menyebabkan perubahan suhu tadi kan dia NaOH. Berarti mol si NaOH yang kita masukkan tadi gitu. Mol rumusnya gram per mr gitu ya. Kalau yang kita masukkan tadi 4 gram ya berarti 4 per mole NaOH mr NaOH berapa gitu. Nah, karena Ki reaksi tadi min Ki larutan ya berarti rumusnya tadi min Ki larutan per mol. Nah, min ini itu harus ditulis soalnya dia nanti menentukan reaksinya itu delta H ini kok bakal iki negatif apa positif gitu ya. Kalau delta H-nya itu negatif berarti reaksinya apa mau? Ekso apa endo? Ekso. Kalau delta H-nya itu positif berarti dia nanti reaksinya adalah reaksi endoterm gitu. Kemudian bisa juga dihitung berdasarkan hukum Hess. Hukum Hess itu bunyinya dia mau reaksi itu mau melalui satu tahap atau 2 tahap itu delta H-nya tetap atau sama gitu ya. Jadi contoh misal A mau menjadi AC itu bisa langsung, bisa juga jadi BC lagi jadi AC. Jadi iso 1 tahap, bisa juga 2 tahap. Nah, reaksi ini mau 1 tahap ataupun 2 tahap itu delta H-nya sama, makanya delta H1 itu sama dengan delta H2 ditambah delta H3 gitu ya. Kalau dia arahnya ini ke atas, berarti nanti dia kalau di sini ini nilainya misal delta H3 itu positif terus ini nilainya itu negatif, berarti kalau ini beda arahnya itu beda, berarti biar dia itu jadi sama berarti nanti minnya itu jadi diganti plus, jadi berlainan tanda gitu ya. Nek dibalik arahe berarti tandane ya diwalik. Nek awale min ya dadi plus, nek awale plus dadi min gitu. Kemudian berdasarkan entalpi pembentukan standar. Nah, tadi kan kita sudah mempelajari tentang entalpi pembentukan standar. Nah, untuk kalau entalpi pembentukan standar tadi itu bisa kita gunakan untuk menghitung delta H reaksi suatu reaksi gitu ya. Nah, caranya gimana? Delta HF produk itu dikurangi delta HF reaktan. Lah produk kuwi ning nggon kanan, sing kanan to nek nggon reaksi ngono kae, reaksi kimia kuwi produke kan ning nggon kanan panah. Berarti kan dia bisa juga kita tuliskan delta H sama dengan delta H kanan dikurangi delta H kiri. Soalnya kan produk dikurangi reaktan. Kemudian berdasarkan energi ikat, IK, berarti kiri kurangi kanan gitu ya. Cara gampangnya nanti akan saya berikan contohnya minggu depan kalau nggak salah ya. Gitu. Delta H untuk yang energi ikat itu energi ikat pemutusan dikurangi energi ikat pembentukan. Lah, yang diputus itu yang kiri dulu. Kalau reaksi itu kan sing kiri iki kudu diputus, sing engko lagi dadi produk sing kanan ngono lho. Ya, makanya dia energi pemutusan itu energi sing nggon bagian kiri terus sing nggon kanan kuwi energi pembentukan gitu. Nanti silakan dipelajari juga soal-soal di LKS gitu ya. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.